Kenia Oktavibianti, NIM 196053, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Angkatan 2019, STKIP PGRI Jombang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah semantik, dosen pengampu Dr. Eva Eridia MPD. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi relaksi makna. Relaksi makna adalah hubungan antara makna yang satu dengan makna kata yang lain. Pada dasarnya, prinsip relaksi makna ada 4 jenis, yaitu 1. Prinsip kontiguitas, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna sama atau mirip. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut sinonim. Sinonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim yaitu suatu istilah yang mengandung pengertian telaah, keadaan, dan nama lain. Contoh, pintar, pandai, cerdik, cerdas. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sinonim adalah penyerapan kata-kata asing, penyerapan kata-kata daerah, makna emotif, dan evaluatif. Kata bersinonim tidak dapat dipertukarkan tempatnya karena dipengaruhi oleh faktor waktu, faktor tempat atau daerah, faktor sosial, faktor kegiatan, dan faktor nuansa makna. 2. Prinsip komplementasi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu berlawanan dengan makna kata yang lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut antonim. Antonim adalah nama lain untuk benda lain pula atau kebalikannya. Ada 6 jenis oposisi di dalam antonim, yaitu 1. Oposisi kembar, yaitu perlawanan kata yang merupakan pasangan atau kembaran yang mencangkup dua anggota. Contoh, laki-laki, perempuan, kaya miskin, ayah ibu. 2. Oposisi gradual, yaitu penyimpangan dari oposisi kembar antara dua istilah yang berlawanan masih terdapat sejumlah tingkatan antara. Contoh, kaya dan miskin. Pada kata tersebut terdapat tingkatan atau gradual sangat kaya, cukup kaya, kaya, miskin, cukup miskin, sangat miskin. 3. Oposisi majemuk, yaitu oposisi yang mencangkup suatu perangkat yang terdiri dari dua kata. Contoh, lawan dari kata diam, yakni bergerak, berbicara, bekerja, berdiri, berbaring, dan sebagainya. 4. Oposisi relasional, yaitu oposisi antara dua kata yang mengandung relasi kebalikan, relasi pertentangan yang bersifat saling melengkapi. Contoh, menjual beroposisi membeli. 5. Oposisi hierarkis. Oposisi ini terjadi karena setiap istilah menduduki derajat yang berlainan. Kata-kata yang beroposisi hierarkis adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran atau berat, panjang, dan isi, satuan hitungan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Contoh, meter beroposisi dengan kilometer. 6. Oposisi inversi. Oposisi ini terdapat pada pasangan kata seperti beberapa, semua, mungkin, wajib. Pengujian utama dalam menetapkan oposisi ini adalah mengikuti kaidah sinonim yang mencangkup A. Penggantian suatu istilah dengan yang lain, B. Mengubah posisi suatu penyangkalan dalam kaitan dengan istilah berlawanan. Contoh, beberapa negara tidak mempunyai pantai sama dengan tidak semua negara mempunyai pantai. 3. Prinsip overlapping, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa satu kata memiliki makna yang berbeda atau kata-kata yang sama bunyinya tetapi mengandung makna berbeda.
Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonim dan polisemi. Homonim adalah kata-kata yang sama bunyi dan bentuknya, tetapi mengandung makna dan pengertian yang berbeda. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homonim adalah A. Kata-kata yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang berlainan. B. Kata-kata yang berhomonim itu terjadi sebagaimana hasil proses morfologis. Homonim yang homograf dan homofon adalah sama bunyi, sama bentuknya. Contoh, jagal sama dengan pedagang kecil. Jagal sama dengan orang yang bertugas menyembelih binatang. Homonim yang tidak homograf tetapi homofon adalah bentuknya tidak sama tetapi bunyinya sama. Contoh, bank sama dengan bentuk singkatan dari abang. Bank sama dengan lembaga yang mengurus uang. Polisemi adalah relasi makna suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu atau kata yang memiliki makna berbeda-beda tetapi masih dalam satu arti. Contoh, kepala, bagian tubuh dari leher ke atas. Kepala, pemimpin atau ketua. Dua cara untuk menentukan bahwa suatu kata tergolong polisemi atau homonimi. Pertama, melihat etimologi atau pertalian historisnya. Kata buku misalnya adalah homonimi, yakni buku yang merupakan kata asli bahasa Indonesia yang berarti tulang sendi, dan buku yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti kitab, pustaka. Kedua, dengan mengetahui prinsip perluasan makna dari suatu makna dasar. 4. Prinsip inklusi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna satu kata mencakup beberapa makna kata lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut hiponim. Hiponim adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Kelas atas mencakup sejumlah komponen yang lebih kecil, sedangkan kelas bawah merupakan komponen yang mencakup dalam kelas atas. Contoh, Januari, Februari, Maret, April, hiponim dari kata bulan. Kelas atas disebut hipernim. Contohnya, ikan, hipernimnya tongkol, gabus, lele, teri. Sekian penjelasan tentang materi relasi makna dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa.